Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pelajaran 10. Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Setia, hari ini kami mau memulai belajar bahwa karena kesetiaan pada janjimu, Engkau selalu memberkati bangsa pilihanmu melalui para pemimpinnya. Semoga kami dapat belajar dengan baik untuk meneladani sikap-sikap kepemimpinan mereka dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tujuan pembelajaran: mengungkapkan syukur atas kasih setia Allah pada janjinya dengan memberikan para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Bertanggung jawab dan setia meneladani sikap-sikap para pemimpin bangsa Israel dalam hubungannya dengan Allah. Menceritakan secara singkat salah seorang tokoh pemimpin bangsa Israel beserta karya-karyanya. Menjelaskan sikap-sikap para tokoh pemimpin bangsa Israel dalam hubungannya dengan Allah. Membuat doa permohonan bagi para pemimpin bangsa dan negara sekarang ini. Menjelaskan sikap-sikap para tokoh pemimpin bangsa Israel dalam hubungannya dengan Allah. Membuat doa permohonan bagi para pemimpin bangsa dan negara sekarang ini. Materi ajar: Allah selalu memberkati dan melindungi kita melalui para pemimpin sebagaimana bangsa dan negara kita membutuhkan seorang pemimpin yang baik, bijaksana, jujur, adil, memerintah bukan dengan kekerasan, tekun beribadah, dan setia kepada kehendak Allah, serta mengutamakan kepentingan atau kesejahteraan rakyatnya. Dari kisah para pemimpin bangsa Israel, kita menemukan bahwa Tuhan memanggil dan memilih seorang pemimpin bukan karena dari kalangan terpandang atau kalangan orang kaya, tetapi pemimpin yang memerintah atas nama Allah yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dalam kisah Raja Saul yang berlaku sewenang-wenang sehingga tidak berkenan lagi di hati Allah. Allah kemudian memilih Daud untuk menjadi raja bangsa Israel, menggantikan Raja Saul. Dalam masa kepemimpinan Raja Daud, umat Israel mengalami kejayaan dan kemakmuran karena Daud memerintah berdasarkan kehendak Allah yang lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Dari uraian materi ini, sikap-sikap dari para pemimpin Israel yang perlu diteladani. Samuel
adalah figur pemimpin bangsa Israel yang tekun melaksanakan ibadat, setia pada kehendak Allah, mengandalkan Allah, memerintah tidak dengan kekerasan, serta mengandalkan doa, menjadi senjata kekuatannya. Daud adalah figur pemimpin yang memerintah atas nama Allah dan lebih mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan rakyatnya. Ia berkenan sebagai raja terbesar dalam sejarah bangsa Israel karena kesetiaannya kepada Allah. Dari kisah pemimpin bangsa Israel, kita dapat temukan di dalam bacaan teks kitab suci 1 Samuel bab 3 ayat 1 sampai 21. Inti materi pelajaran: Allah memilih pemimpin Israel bukan dari kalangan orang kaya dan terpandang. Pemimpin yang dikehendaki oleh Allah adalah pemimpin yang memiliki ciri-ciri sikap setia, jujur, adil, bijaksana, taat melaksanakan ibadah, memerintah tidak dengan kekerasan, serta melaksanakan tugas kepemimpinannya sesuai kehendak Allah. Setelah kita mendengarkan penjelasan materi, kita masuk pada tugas. Pertanyaan yang pertama: bagaimana ciri-ciri sikap seorang pemimpin yang diidami oleh masyarakat? Nomor 2. Bagaimana cara Samuel dan Daud menanggapi panggilan Allah? Pertanyaan nomor 3. Apa yang terjadi ketika suatu bangsa atau negara dipimpin oleh pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu? Dengan diberikan tugas, maka pembelajaran tentang Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel dan Daud telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah bersama kami dalam mendalami materi pelajaran tentang figur seorang pemimpin yang menjadi dambaan masyarakat. Semoga kami dapat meneladani sikap tokoh pemimpin Samuel dan Daud yang selalu setia pada kehendak-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.